Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Diskusi kita kali ini adalah tentang bacaan Al-Quran. Apa yang pertama kita katakan ketika mendengar bacaan Al-Quran? Apakah seni membacanya? Misalnya bayati, nahawan, hijaz, jiharkah? Atau tajwid dan qiraatnya, misalkan makharijul huruf, panjang pendeknya, kemudian waqaf, wasal ibtida, atau bacaan riwayat Nafi. Bagaimana kita membaca Al-Quran? Di sini tentunya kita harus memperhatikan minimal dua. Pertama, etika sebelum membacanya. Kedua, sesuai dengan ilmunya. Etika sebelum membaca itu pertama diniatkan sebagai ibadah sehingga bernilai bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kedua, tidak sedang berhadas besar seperti judub misalnya. Dalam hadis dikatakan la qiraatal Qur'an lil junubi, artinya tidak ada bacaan Al-Quran bagi yang junub. Didasarkan pada hadis ini tentunya kita harus membaca Al-Quran utamanya ketika tidak sedang berhadas, termasuk kita memiliki wudhu tentunya. Yang kedua, sesuai dengan ilmunya itu pertama misalnya makhrajnya, kemudian panjang pendeknya, kemudian bacaan nun mati dan tanwinnya, kemudian waqaf, wasol, dan ibtidak misalnya. Bagaimanapun, kalau berhenti sembarangan atau memulai sembarangan tentunya memengaruhi bagi siapapun yang mendengar dan ia paham. Sekarang kita beralih kepada qiraat. Apa itu qiraat? Ya, qiraat adalah suatu aliran yang dipelopori oleh imam yang berbeda dengan imam lainnya dalam hal melafalkan Al-Quran yang disepakati periwayatan dan jalur yang digunakannya. Dari definisi ini, apa yang kita dapat? Dalam qiraat, pertama, kedua, kesesuaian dengan rasam Utsmani. Ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Jadi, dalam qiraat itu diutamakan qiraat yang adalah sanadnya kuat, sesuai dengan rasam Utsmani, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bagaimana jika ada sebuah qiraat memiliki sanad yang kuat tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab? Hal ini karena qiraat disandarkan pada sanad yang kuat dan tidak pada kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Umumnya ulama qiraat mendahulukan kekuatan sanad daripada kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Pertanyaannya adalah, apakah setiap qiraat itu harus diikuti? Didasarkan kualitas periwayatannya, qiraat itu ada 6. Ada yang mutawatir, masyhur, sahih, syadz, mudraj, dan maudhu. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang diriwayatkan oleh banyak dan mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Qiraat sahih adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak mencapai derajat masyhur dan menyalahi rasam Utsmani. Qiraat syadz adalah qiraat yang diriwayatkan secara menyendiri dan menyalahi rasam Utsmani. Qiraat mudraj adalah qiraat yang disisipkan atau ditambahkan ke dalam qiraat yang ada sehingga menyalahi rasam Utsmani. Qiraat maudhu adalah qiraat yang tidak memiliki asal-usul yang bisa ditelusuri dan menyalahi rasam Utsmani. Pertanyaannya adalah, qiraat mana yang kita ikuti? Qiraat dibagi lagi ke dalam 3 didasarkan pada periwayatan yang tadi ya. Pertama, yang diterima periwayatannya dan Al-Quran dibaca dengannya. Ini misalnya Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin.
Kedua, yang diterima periwayatannya tetapi Al-Quran tidak dibaca dengannya. Ini seperti bacaan surat Al-Lail ayat 3, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, sesuai dengan Ratham Usmani, tetapi Ibnu Mas'ud membaca kalimatnya adalah wa ma khalaqa wadz dzakara wal untha, yaitu dengan menambah waw, wa ma khalaqa wadz dzakara wal untha. Jadi ada penambahan waw sebelum az-zakar. Ini diterima periwayatannya tetapi Al-Quran tidak dibaca dengannya. Yang ketiga adalah tidak diterima periwayatannya dan Al-Quran tidak dibaca dengannya. Ini seperti qiraat syadz, mudraj, dan maudhu. Masih pertanyaan yang sama, qiraat mana yang kita ikuti? Didasarkan pada imam atau ulama yang diikuti, qiraat itu kemudian dibagi ke dalam beberapa. Ada yang namanya qiraat sab'ah, ada yang namanya qiraat asyrah, dan ada yang namanya qiraat arba'ata asyrah. Dari ketiga qiraat di atas, qiraat sab'ah menempati urutan pertama sebagai qiraat yang sah dan diakui, karena diyakini merupakan qiraat yang mutawatir. Bahkan dalam penelusuran Subhi As-Sholih, qiraat yang mutawatir sampai kepada qiraat asyrah. Tetapi dikatakan dalam bukunya Baidan, tambahan 4 qiraat berikutnya tidak mencapai derajat mutawatir, tetapi ahad, sehingga masih tetap diakui sebagai qiraat yang sah. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana membedakan antara qiraat dan tafsir? Ini contoh saja, misalkan surat An-Nisa 117, iyad'una min dunihi illa inatha. Dalam riwayat Aisyah, ayat ini ditulis, iyad'una min dunihi illa authana. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa itu adalah qiraatnya Aisyah, tetapi merujuk kepada riwayatnya Ibnu Abi Hatim, itu bukan qiraatnya tetapi penafsirannya. Karena Aisyah menafsirkan kata inathan yang berarti perempuan-perempuan dengan authanan yang berarti berhala, yang mana orang-orang Quraisy pada saat itu menanam atau menamakan berhala-berhala dengan nama-nama perempuan seperti Latta, Uzza, Nailah, Manat, dan lainnya. Adakah qiraat berdampak terhadap makna? Beberapa qiraat berdampak terhadap makna. Misalnya surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini berbunyi, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Arjulakum menggunakan fathah. Kata arjulakum di sini atau kaki itu bisa dibaca dua. Pertama dibaca fathah arjulakum, kedua dibaca kasroh arjulikum. Dibaca patah, arjulakum, ini adalah qiraat Nafi, diatofkan kepada wujuhakum, yang berarti membasuh kaki. Dibaca arjulikum, ini adalah qiraat Ibnu Katsir, maka kata ini diatafkan kepada ru'usikum, yang berarti mengusap kaki. Dari contoh ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa beda fathah dengan kasroh pun berdampak terhadap makna. Terima kasih telah mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.